saya Mr. Rudy di vlog-vlog saya tentang bisnis MLM dan network marketing. Ya, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang sikap yang videonya kemarin sudah tayang. Hari ini kita akan lanjutkan sikap berpengaruh 90% terhadap keberhasilan bisnis kita. Nah, di sini kita akan bahas yang namanya penyakit sinusitis, situsinis ya. Mohon maaf teman-teman. Jadi ada istilah baru ya, penyakit situsinis. Jadi kita akan bahas satu-satu. Suatu ketika ada cerita seorang kakek yang kedatangan tamu anak beserta cucunya. Dan cucunya itu umurnya baru 2 tahun, 3 tahun, jadi masih lucu-lucunya ya, lagi beranjak, ya nakal sebenarnya, tapi sebenarnya itu bukan nakal, tapi kreatif istilahnya. Suatu ketika anak itu main terasi dan nggak sengaja janggut kakeknya yang panjang itu diolesi terasi saat kakeknya sedang tertidur. Singkat cerita, kakek itu bangun. Saat dia bangun, dia merasa ada bau yang nggak enak. Dia merasa kamarnya itu bau. Wah, ini bau tengik ya, bau nggak enak. Terus dia berpikir, wah kamarnya ini bau. Akhirnya dia pindah ke ruang tamu. Dia berpikir, wah ruang tamu ini bau juga ini. Akhirnya dia pindah ke kamar mandi. Ternyata di kamar mandi bau juga. Akhirnya dia pindah ke halaman depan rumah. Ternyata bau juga. Terus dia pindah ke kebun di belakang rumah. Ternyata bau juga. Kakek itu nggak sadar bahwasanya bau yang ditimbulkan itu adalah bau terasi yang nempel di jenggotnya itu karena ulah dari si cucu. Dan kakek itu merasa bahwa semua dunia ini bau, padahal sebenarnya bau itu ada di dirinya sendiri. Nah, itulah sikap teman-teman. Banyak sekali masalah yang terjadi di dunia ini karena sikap. Contohnya ada cerita si A ketemu si B, B ketemu si C, si A cerita tentang kejelekan si C ke B. Tapi ada lagi dia ketemu si C, dia cerita lagi kejelekan si B terhadap si C. Jadi semua diadu. Akhirnya B dan C jadi ribut. Itulah sikap. Di sini banyak sekali di dunia ini ada istilah susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah. Apa itu terjadi juga di dunia ini? Pasti. Coba Anda lihat lingkungan Anda, lingkungan sekolah Anda, lingkungan perumahan Anda, dan sebagainya. Pasti banyak teman-teman. Dan itu saya alami juga. Saya mengalami luar biasa tekanannya. Ibaratnya saya tahun kemarin beli rumah tanah di perumahan saya. Tanahnya itu sebenarnya sudah saya, ya milik saya karena sudah saya balik nama di notaris. Ternyata saat saya mau bangun ada tetangga yang sinis yang katanya kalau bangun gedungnya berterbangan. Terus saya mau bor, katanya nanti airnya lari ke saya semua. Itulah sikap yang ditimbulkan oleh tangga kita. Apa yang saya lakukan akhirnya ya, sementara saya tinggalkan tempat itu dan bahkan saya mau jual aja daripada saya rusuh sama tetangga. Ya walaupun sebenarnya saya mau ribut sama tetangga boleh, tapi daripada saya ribut, saya kehilangan banyak waktu, pikiran, mending saya fokus yang lain. Seperti itu teman-teman. Nah, di bisnis MLM apa beberapa sikap itu apa aja? Yang pertama adalah sikap terhadap bisnis ya teman-teman. Ketika Anda bergabung di sebuah bisnis MLM, bagaimana sikap Anda terhadap bisnis ini? Anda menganggapnya sebuah bisnis besar atau hanya bisnis sampingan aja? Satu hal yang sederhana mengenai sikap terhadap bisnis MLM adalah sebagai berikut. Jika Anda menganggap MLM bisnis kecil, hasilnya juga kecil. Jika Anda menganggap MLM bisnis besar, hasilnya juga besar.
Banyak orang yang menganggap bisnis MLM hanya bisnis sampingan atau bisnis kecil-kecilan saja. Mengapa? Karena modal yang dibutuhkan untuk bergabung di bisnis MLM sangat kecil dibanding bisnis tradisional. Karena modalnya kecil, banyak orang yang menganggap bisnis yang tidak terlalu serius. Dampak dari sikap itu sangat besar. Jika kita menganggap bisnis ini kecil, maka komitmen kita juga kecil. Makanya teman-teman, banyak sekali orang yang ingin bisnis MLM, upline-nya ngutangi, upline-nya ngasih titik gratis, itu bukan sikap yang benar. Saya, bisnis sama saya, walaupun brosur nilainya Rp1.000, orang itu harus bayar. Kenapa? Karena itu bisnis, teman-teman. Beda kalau saya entertain, saya habis 200.000, 300.000, beda karena saya entertain. Tapi kalau orang itu bisnis sama saya, brosur 1 lembar pun saya hitung, teman-teman. Ya, makanya kalau kita bisnis MLM, ya kita anggap ini bisnis besar enggak? Kalau besar pasti Anda serius dan Anda akan mengerjakan dengan sepenuh hati dan hasilnya pasti luar biasa. Sudah banyak puluhan, ratusan bahkan jutaan orang yang sukses di MLM karena mereka benar-benar profesional menjalankan bisnis ini. Sikap yang kedua adalah sikap mandiri. Kita harus mandiri, jangan tergantung sama perusahaan, jangan tergantung sama upline, jangan tergantung sama downline. Kenapa? Karena bisnis ini adalah bisnis kita sendiri, bukan bisnis orang lain. Oleh karena itu kita harus secepat mungkin mandiri, baik itu presentasi, baik itu training, baik itu tentang visi, membangun visi. Kita harus mandiri. Kalau kita semakin mandiri, maka bisnis kita akan semakin cepat tumbuhnya, teman-teman. Ya. Yang kedua, sikap rendah hati. Kita harus rendah hati, nggak boleh sombong. Kita harus mulai menghormati perusahaan, menghormati upline kita, menghormati downline kita, menghormati crossline kita. Sikap ini membantu seseorang untuk mempelajari langkah-langkah dasar yang sesuai sistem. Ini mencegah seseorang untuk bersikap sok tahu. Mempelajari langkah-langkah sederhana sesuai sistem sangat penting untuk memastikan terjadinya duplikasi. Jadi Anda harus belajar, setelah itu Anda training tim Anda. Tujuannya apa? Duplikasi. Karena nggak mungkin semua bisnis yang handle kita, nggak bisa, teman-teman. Kita bukan Superman. Kita harus bangun yang namanya super team. Terus yang kedua adalah waspadai sikap bigsut. Apa sikap bigsut? Sikap bigsut adalah karena kita sudah merasa bisnis kita tumbuh besar, kita merasa bahwa apa yang kita hasilkan adalah 100% kerja kita. No, mohon maaf. Ini kerjasama tim. Ada manajemen yang membantu Anda, ada tim IT yang membantu Anda, ada tim pabrik yang membantu Anda, ada tim upline yang membantu Anda, ada tim downline yang membantu Anda, bahkan tim crossline pun bisa saja membantu bisnis Anda. Anda harus hindari itu. Anda merasa ini bisnis saya bisa mencapai ini karena diri saya. Itulah sikap bigsut. Anda harus hati-hati. Akibatnya apa? Akibatnya banyak orang yang nggak mau belajar lagi. Akhirnya apa ya? Akhirnya bisnisnya nggak tumbuh, teman-teman. Seperti itu. Terus yang terakhir apa? Sikap terhadap masalah. Saat Anda mengejar tujuan, goal, Anda akan mengalami saat manakala orang tampak seperti menyinggung Anda atau bahkan menyerang ketika Anda mencapai kemajuan tertentu. Anda harus belajar mengabaikannya dan tidak tersinggung. Orang-orang seperti itu biasanya juga tidak akan terlalu lama berada di sekitar kita. Sebenarnya kebanyakan serangan yang diungkapkan juga tidak ditujukan kepada Anda. Sebaliknya itu merupakan gambaran rasa tidak aman dan ketidakdewasaan mereka sendiri. Jadi banyak sekali orang yang menyerang kita dengan hoak, status sampah menurut saya. Ya sebenarnya ya itu pencerminan mereka sendiri terhadap dirinya gitu loh. Ngapain kita urusi mereka? Kita fokus saja untuk gedein bisnis kita. Oleh karena itu sikap kita terhadap masalah
Kalau memang masalah itu nggak perlu dipikirkan, ngapain harus dipikirkan. Karena sebenarnya hidup di dunia ini nggak harus mikir-mikir amat lah menurut saya. Santai aja teman-teman. Kita jalani, kita sesuai dengan prosedur, kita pasti nyampe. Jadi kalau ada masalah ya biarin aja, pasti masalah itu selesai. Karena ibaratnya besok nih kayak saya kemarin, saya berpikir besok saya harus gaji karyawan saya, harus THR tim saya ibaratnya. Ya saya berpikir kalau ini jadi beban ya jadi beban buat saya, tapi saya berpikir saya pasti dapat uang. Saya yakin masih ada waktu 1 bulan saya bisa bekerja. Saya yakin saya bisa bayar hak-hak tim saya seperti itu. Oke teman-teman, itu aja pembahasan tentang sikap situ sinis. Anda bisa dengarkan vlog-vlog saya selanjutnya. Terima kasih.